Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak hadirin jamaah wa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, di satu majlis yang dia memanfaatkan waktu maghrib dan isya kita ini. Dan sebagaimana kita ketahui, seorang yang memanfaatkan waktu antara satu salat ke salat berikutnya, maka dia ibaratnya orang yang masih melaksanakan sholat. Sejak tadi kita telah selesai melaksanakan sholat maghrib, namun kita tetap berada di masjid, bersabar, berzikir kepada Allah, menanti sholat berikutnya. Maka waktu-waktu kita yang terlewat ini dihitung sebagai ibadah sholat di sisi Allah SWT. Semoga Allah mengikhlaskan niat-niat kita agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Jamaah sekalian, pada malam hari ini insya Allah kami mencoba mengangkat satu materi pembahasan mengenal salah seorang alim ulama, imam besar kaum muslimin, dan secara khusus salah seorang amirul mukminin bil hadis, seorang imam yang hidup di zaman atba' at-tabi'in. Beliau adalah Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Dalam membahas atau dalam memperkenalkan biografi imam yang satu ini, imam yang mulia ini, ada beberapa poin-poin pembahasan yang pentingnya insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang diberikan ini. Pertama, jemaah sekalian, saya akan mulai dengan menjelaskan kenapa kita perlu untuk mengenal biografi seorang ulama. Apa manfaatnya kita membahas materi yang seperti ini? Mungkin ada sebagian yang kita mengatakan, yang apa kita mengenal orang yang tidak ada hubungan karib kerabatnya dengan kita. Sebagian nenek kita saja kita tidak tahu namanya, asal usulnya dan seterusnya. Untuk apa kita mengenal jauh-jauh seorang yang tidak punya hubungan keluarga dengan kita? Paling tidak ada 3 alasan yang kami sebutkan kenapa kita perlu membahas dan mengenali biografi seorang imam seperti Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah pentingnya keberadaan figur teladan dalam kehidupan seorang manusia di dunia ini. Merupakan kebutuhan setiap manusia, butuh yang namanya teladan. Setiap kita secara jujur selalu mau melihat siapa orang yang patut untuk kita kagumi, kita idolakan, dan kita ikuti, kita contohi pola hidupannya. Cuma masalahnya sebagian kaum muslimin tidak tahu kepada siapa mereka mesti berkuduan. Begitu banyak kaum muslimin yang mengekor, mengikuti orang-orang kafir dan mengangkat figur-figur teladan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengutip satu perkataan dari Luqman alaihissalam di dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya mengikuti teladan tersebut. Kata Allah,
wattabi' sabila man anaba ilaihi, dan ikutilah jalannya orang yang kembali kepada kata Allah. Wasiat ini jadikan dalil oleh ulama kita pentingnya kita mengikuti teladan orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan imam kita satu ini insya Allah termasuk di antara mereka, termasuk di antara orang yang yattadi sabila, dan termasuk orang yang munib ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, alasan kita membahas biografi Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala untuk mengenal dan menempatkan para ulama kita pada posisi yang semestinya. Saat sekarang para ulama kadang dilecehkan, ya. Para ulama kadang tidak dihormati. Padahal setelah Nabi dan Rasul, mereka adalah orang yang paling pantas untuk dimuliakan. Mereka adalah pewaris sah Nabi dan Rasul. Al-ulama warasatul anbiya. Begitu kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah. Ulama adalah pewaris para nabi. Maka setelah meninggalnya Nabi kita yang merupakan Nabi yang paling terakhir, maka tidak ada orang yang paling pantas kita hormati setelah Nabi SAW, sebagaimana penghormatan kita kepada para ulama. Dan untuk menghormatinya perlu mengenalnya, ya. Jadi kita perlu untuk mengenal dulu sebelum menghormatinya. Umirna an nunzilan nas manazilahum. Kita diperintahkan untuk menempatkan manusia sesuai dengan manzilah yang semestinya. Yang ketiga, untuk mengambil pelajaran dari kehidupan mereka dan berusaha untuk mengikuti jejak langkah mereka. Jadi kita belajar sejarah, belajar biografi kehidupan bukan cuma sekedar untuk menambah hafalan-hafalan angka-angka kita, tanggal berapa lahirnya, kapan wafatnya, berapa anaknya, dan seterusnya. Tapi inti yang kita inginkan, ya, dari mengenal biografi dan sejarah para ulama adalah bagaimana kita mengikuti sifat-sifat dan akhlak mereka yang mulia dan mujahadah mereka, perjuangan yang telah mereka berikan, dan itu perlu kita contoh. Ini jamaah yang kami muliakan, paling tidak 3 alasan kenapa masalah seperti ini perlu untuk kita angkat di hadapan para ikhwah yang kami muliakan. Sekarang kita mulai memperkenalkan nama, kunyah, dan nasab beliau. Nama beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hamdali At-Tamimi Maulahum Al-Marwazi At-Turki. Ya, beliau adalah Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hamdali At-Tamimi Maulahum Al-Marwazi At-Turki. Kunyah beliau Abu Abdurrahman, ya. Nama beliau Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman, ya, sama dengan Abdullah bin Mas'ud, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Sama dengan Abdullah bin Umar, namanya Abdullah, kunyahnya Abu Abdurrahman. Bapak beliau Mubarak, yang Abdullah bin Mubarak. Bapak beliau Mubarak. Ada kisah yang disebutkan oleh ahli siyar tentang bapak beliau ini, bahwa bapak beliau dulu adalah seorang tukang kebun, seorang penjaga kebun untuk seorang yang kaya raya. Ya, ada seorang yang kaya raya memiliki kebun buah yang banyak, dan tukang kebunnya bernama Mubarak, yaitu bapak dari Abdullah ini. Pada suatu hari, pemilik kebun ini
masuk ke kebunnya, mau melihat hasil dari kebun yang dijaga oleh tukang kebun, si Mubarak tadi. Dia minta kepada Mubarak untuk dipetikkan delima yang manis. Maka Mubarak berusaha untuk memilih mana kira-kira delima yang manis yang diinginkan oleh majikannya. Beliau memetik dan menyerahkan ke majikannya. Setelah dicoba, ternyata buah delima tersebut masam, tidak manis. Marah majikan tersebut dan menyuruh kembali Mubarak untuk mencarikan buah delima yang manis. Beliau pergi ke bagian yang jauh dari pohon yang telah diambil untuk memetikkan lagi buah delima dengan harapan pohon yang satu ini lebih manis dari pohon sebelumnya. Setelah dibawakan, dicicipi, ternyata sama saja rasanya. Lalu suruh lagi untuk ambil buah yang ketiga. Mubarak ini sudah takut-takut ya. Beliau berusaha cari pikir yang mana yang manis, dan akhirnya beliau memetik dan membawakan buah yang ketiga itu. Ternyata hasilnya juga sama. Apa yang terjadi? Si majikan ini marah dan mengatakan, kamu adalah tukang kebun yang tidak becus, ya. Tukang kebun yang tidak tahu bagaimana harus berkhidmat kepada majikannya. Apa alasan kenapa kamu tidak tahu yang mana yang manis dan yang mana yang masam? Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa mengetahui yang mana manis, karena sejak saya menjaga buah ini atau tanah kebun ini, tidak satu hari pun saya pernah memetik buahnya untuk mencicipinya. Majikan itu menjadi heran. Ya, kan biasa ya, suatu hal yang wajar jika tukang kebun ya di sela-sela waktu istirahatnya mungkin sekedar memetik 1-2 buah untuk mencicipinya. Ditanya, apa alasan kenapa kamu tidak pernah memetik dan mencicipi, mencoba buah tersebut? Beliau mengatakan, belum pernah saya mendengarkan kamu mengizinkan saya untuk mencicipinya. Hal ini jemaah sekalian menarik perhatian Tuhan beliau. Lalu beliau mengingat anak perempuannya di rumah yang sudah banyak menghina-nya, menamarnya, tapi belum seorang pun yang diterima. Dia berpikir mencoba bertanya kepada si Mubarak ini. Yang kelihatannya Mubarak ini seorang yang cerdas dan jujur. Ditanya Mubarak, bagaimana pendapatmu dengan anak perempuan itu? Sudah banyak yang lama tapi belum seorang pun yang saya terima. Siapa kira-kira laki-laki yang pantas untuk saya jadikan menantu? Apa kriteria orang yang pantas saya jadikan menantu untuk anakku tersebut? Kata beliau, orang jahiliyah terdahulu memilih untuk memilihkan untuk anaknya melihat dari segi nasabnya atau kebangsawanannya. Ada orang Yahudi melihat dari sisi hartanya. Karena orang Yahudi terkenal dengan kegilaan mereka terhadap dunia. Ada pun orang Nasrani, kata beliau, orang Nasrani itu melihat dari kecantikannya. Adapun kita umat Islam melihat dari agamanya. Mendengarkan penjelasan itu, beliau tetap kagum. Beliau langsung pulang ke rumahnya dan mengatakan kepada istrinya, saya sudah mendapatkan pasangan yang cocok untuk anak kita. Lalu ditanya, siapa yang kamu maksudkan? Si Mubarak, tukang kebun kita. Ya, istrinya tidak disebut apa-apa, apalagi sudah dijelaskan kenapa sampai Mubarak terpilih untuk menjadi suami dari anaknya. Singkat cerita, akhirnya dinikahkanlah kedua manusia yang mulia ini. Mubarak, seorang yang soleh, tukang kebun yang soleh, dengan seorang wanita bangsawan, wanita yang terhormat, wanita yang terjaga, yaitu anak dari pemilik kebun tadi.